berhak dan Habib Rizik nggak masalah. Asalkan yang sudah dikeluarkan oleh umat melalui Habib Rizik dan melalui Ponpes diganti. Penyerobotan, terus ada penadahan, dan ada masalah tata ruang. Maka masyarakat berhak untuk buat sertifikat. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda yang pertama mendapatkan informasi terbaru dari Metropolitik. Polemik penggunaan lahan tanpa izin Pondok Pesantren Alam Agrokultural Markas Syariah Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat memasuki babak baru. PT Perkebunan Nusantara atau PTPN 8 melaporkan Habib Muhammad Rizik Syihab ke Barreskrim Polri karena diduga menggunakan lahan tanpa izin. Kuasa hukum PTPN 8, Iqbar Firdaus Nur Rahman, mengaku melaporkan 250 orang yang diduga menguasai lahan dengan mendirikan bangunan tanpa izin di kawasan Megamendung, Kabupaten Bogor. Dengan laporan ini, pihaknya berharap 250 orang itu bersedia menyerahkan lahan pesantren tersebut. Sebelum membuat laporan polisi, PTPN 8 telah melakukan somasi kepada sejumlah pihak yang menempati lahan tersebut. Isi surat somasi itu mengenai permasalahan penguasaan fisik tanah HGU PTPN 8. Kebun Gunung Mas seluas kurang lebih 30,91 hektar oleh Pondok Pesantren Agrokultural Markas Syariah sejak tahun 2013. Penguasaan itu tanpa izin dan persetujuan dari PT Perkebunan Nusantara 8 berdasarkan sertifikat HGU nomor 299 tanggal 4 Juli 2008. Poin surat somasi yang dikirim kepada pihak Pondok Pesantren Alam Agrokultural itu berupa peringatan untuk segera menyerahkan lahan milik PTPN selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak diterima surat tersebut. Apabila surat somasi tersebut tidak ditindaklanjuti, maka pihak PTPN akan melaporkannya kepada Kepolisian Daerah Jawa Barat atau Polda Jabar. Sebelumnya, tim kuasa hukum Habib Rizik Munarman mengatakan, somasi itu salah alamat atau error in person. Pihaknya mengaku melayangkan surat ke PTPN 8 terkait lahan Markas Syariah di Megamendung. Namun surat balasan belum diterima oleh tim kuasa hukum Habib Rizik dari PTPN 8. Tim kuasa juga masih menunggu informasi pertemuan dengan PTPN 8. Namun Ikhwan Tuan Kota mengatakan, tim kuasa hukum mencoba mendatangi lagi PTPN 8 untuk membahas lahan Markas Syariah. Menurut Munarman, PTPN 8 tidak berhak meminta kliennya mengosongkan tanah itu, kecuali ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap memutuskan bahwa kedudukan pihak pesantren atau Rizik sebagai pembeli beritikat baik dibatalkan. Pihak Habib Rizik dan Markas Syariah membeli atau overgarap, ya, itu dibeli dari uang masyarakat, uang umat, dan diperuntukkan asetnya itu untuk umat. Ada satu fakta lagi bahwa diduga mereka PTPN itu sudah tidak memanfaatkan HGU-nya itu selama lebih dari 30 tahun menurut beliau, sehingga para penggarap itu menggarap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan Habib Rizik membeli dari para penggarap tersebut. Artinya jika memang negara ingin mengambil tanah tersebut, maka dipersilakan, tinggal mengganti saja yang sudah dikeluarkan oleh umat tadi. Di dalam undang-undang agraria disebutkan, saudara, bahwa kalau satu lahan kosong atau terlantar digarap oleh masyarakat lebih dari 20 tahun, maka masyarakat berhak untuk buat sertifikat. Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional belum mengetahui atas nama siapa Markas Syariah didirikan. Namun, juru bicara BPN Teguh Taufikul Hadi menyatakan, aset ormas terlarang akan disita negara, apalagi berdiri di tanah negara. Taufikul Hadi yakin PTPN bakal lebih tegas terhadap sengketa tanah Markas Syariah setelah pengumuman pemerintah melarang FPI. Lebih lanjut, ia juga membantah bila ada klaim yang beredar di masyarakat bahwa tanah itu sudah dimiliki Markas Syariah karena merupakan hasil pembelian atau oper tanah dari petani setempat. Menurutnya, hal ini tidak benar karena status yang jelas adalah HGU kepada PTPN 8. Sementara itu, Iqbar mengatakan isi laporan yang dibuatnya terkait masalah dugaan tindak pidana penguasaan lahan dan penyerobotan, penadahan, serta masalah tata ruang. Menurut dia, hal itu termaktub dalam aturan undang-undang yang ada. Undang-undang perkebunan, terus tindak pidana umum terkait masalah penguasaan, penyerobotan, terus ada penadahan, dan ada masalah tata ruang.
Laporan polisi yang dibuat PTPN 8 ini terregister dengan nomor LP-B-I-001 tertanggal 22 Januari 2021 dengan terlapor Muhammad Rizik Sihab selaku ulama dan juga Gabriel Laugi Antonelli selaku pastor. Rizik dan Gabriel dipersangkakan dengan pasal 107 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang tindak pidana kejahatan perkebunan, pasal 69 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang kejahatan penataan ruangan, pasal 167 KUHP tentang memasuki perkarangan tanpa izin, pasal 385 KUHP tentang penyerobotan tanah, dan pasal 480 KUHP tentang penadahan. Selain itu, FPI tidak berhak mendapat ganti rugi jika Pondok Pesantren Markas Syariah Megamendung Bogor diambil kembali oleh PTPN 8. Bahkan FPI dan pihak yang bertanggung jawab pada penguasaan lahan milik PTPN 8 bisa dipenjara hingga 4 tahun dan denda mencapai 4 miliar rupiah. Semoga informasi ini bermanfaat. Silahkan tinggalkan komentar Anda. Jangan lupa like, share, dan subscribe.